Jadi kewirausahaan di sini dapat diartikan merupakan proses penciptaan nilai dengan mengumpulkan beberapa sumber daya yang bersifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan sebagai modal untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Itu definisi kewirausahaan. Nah, selanjutnya adalah konsep wirausahawan atau entrepreneur. Secara sederhana, wirausahawan atau entrepreneur dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut. Berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. Misalnya, ada seseorang yang memiliki usaha kerajinan kulit dengan tujuan utama untuk mencari nafkah tanpa memperhitungkan dan memikirkan kehidupan jangka panjang usaha tersebut. Ini yang ada di Google, kata Mbak Indri kalau nggak salah. Waktu itu saya ambil contoh tentang usaha kulit. Tapi bisa saja di kelas kita ini ada beberapa teman yang punya usaha yang cukup menjanjikan. Contohnya, yang saya lihat ada Mbak Pita. Mbak Pita masih hadir di sini? Oke Mbak langsung ngomong. Bisa nggak dihidupkan? Mic-nya bisa hidup nggak? No, lagi dicoba. Bisa? Bisa apa nggak? Belum bisa. Oke, jadi ketika kita tarik dari definisi wirausahawan, jadi mereka yang selalu mencari perubahan berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta memanfaatkannya sebagai peluang. Jadi, seseorang yang bisa dikatakan sebagai wirausahawan sejati itu melakukan kegiatan usaha dengan melalui perencanaan yang matang mengenai usaha dan kemungkinan pengembangan usaha tersebut. Makanya ketika kita berbicara mengenai kewirausahaan, saya mau teman-teman ini memunculkan ide. Idenya apa? Ya mungkin dari yang paling kecil. Apakah itu buat gorengan? Kalau Mbak Santi udah presentasi bocoran presentasi, ya itu mungkin bocoran saja. Mungkin yang presentasi sebenarnya mungkin jauh lebih baik. Ketika menjual gorengan dengan perencanaan yang matang dan adanya kemungkinan pengembangan usaha, itu bisa dikatakan sebagai wirausahawan sejati. Walaupun usahanya kecil. Tidak hanya gorengan, mungkin hamburger atau mungkin yang lain. Ingat, perencanaan, ingat fungsi manajemen, ada planning, organizing, actuating, controlling. POAC itu yang paling sering disebut-sebut. Jangan pernah lupa anak manajemen ya. Itu. Jadi, meskipun pada awalnya
usaha itu hanyalah merupakan usaha kecil, pertumbuhan dan perkembangan yang tengah dan akan terjadi dihasilkan dari visi dan aktivitas wirausaha. Penting gitu ya. Nah, kalau di sini alasan berani memulai bisnis, adanya kesempatan, keuntungan yang akan diperoleh, kemandirian, tantangan. Sebenarnya sih saya mau kayak seperti salah satunya Mbak Pita itu kan jualan, ada jualan apa ya, jualan elektronik ya. Saya mau sedikit sharing ya di apa namanya di kelas kita, karena topiknya malam ini salah satunya di dalamnya ada kewirausahaan. Mungkin tidak hanya Mbak Pita, mungkin dari teman-teman yang lain yang punya usaha. Saya yakin apa namanya untuk buka usaha itu pasti ada yang namanya perencanaan. Perencanaannya seperti apa? Nanti saya membuka usaha ini. Saya rencananya begini loh. Mungkin dicatat-catat. Nah, nanti saya butuh modal sekian. Nanti saya nanti harus melakukan apa sampai yang apa hal-hal yang paling kecil seperti risiko nanti yang akan dihadapi, terus nanti bagaimana cara menjualnya, terus siapa nanti targetnya, perencanaan yang matang seperti itu. Sebenarnya beberapa teman-teman bisa sharing di kelas ini. Itu ya. Biasanya apa namanya dari hal yang kecil, dari hobi. Kenapa tidak? Biasanya kalau wanita ya, lebih ke wanita ya. Karena biasanya wanita itu kan uh, tidak mudah untuk ini apa namanya, biasanya pilih-pilih. Oh, misalnya baju ya. Baju kan juga pilih-pilih tuh. Nah, biasanya dari memilih-milih terus apa namanya, jatuh hati, terus punya hobi, kenapa tidak buka usaha jualan? Misalnya kalau kita beli, misalnya contohnya gini. Kalau misalnya beli di grosir, itu bisa beli dua, dapat satu, gratis satu. Nah, atau dapat diskon. Nah, kalau misalnya kita beli banyak, mungkin bisa lebih dapat diskon. Nah, kalau misalnya kita beli, terus kita jual lagi, kita kan dapat bajunya gratis. Mungkin bisa saja kita mendapatkan keuntungan yang lain. Nah, seperti itu. Itu yang paling mudah. Bener nggak itu, Mbak Pita? Benar sekali, Pak. Udah masuk. Ayo, coba testimoni. Cerita sedikit mengenai usahanya. Jadi, jadi saya mau cerita sedikit tentang usaha saya ini. Pada awalnya kan itu benar kata Pak, dari hobi Pak ya. Hobi ya? Namanya kan perempuan. Nah, saya sebelum jual HP, saya pertama jual kosmetik Pak, dari lipstick, dari Kosmetik ya? masker, ya. Itu karena terlalu apa Pak? Banyak prosesnya kan ya. Kan itu barangnya dari Malaysia Pak. Jadi kan saya pernah kena bea cukai. Nah, dari situ kan terlalu dari saya kan kerja di sini kan Pak, nggak ada waktu. Sampai kemarin barang saya ditahan di bea cukai di Taipei, saya ngurusnya lama gitu kan Pak ya. Lagian harus kena badan POM juga Pak, ada pemeriksaan dari badan POM Taiwan Pak ya, itu harus nunggu waktu lama lagi. Jadi kan kata majikan saya, ya udahlah nggak usah diusahain lagi, ini bikin repot aja, dia bilang gitu kan ya. Makanya saya beralih ke jual HP. Jual HP ini kan lebih simple Pak ya, kita kan cuman, kalau kebetulan rumah saya di sini deket counter HP Pak, jadi kan saya cuman mampir sebentar, lagian kenal kan sama orangnya kan. Saya tanya aja ada barang yang apa dari yang second atau yang baru gitu Pak ya, kira-kira yang lebih. Oke. Kira-kira dari itu tadi kan itu, Saya promosiin. jadi jadi itu kan dari hobi ya, bermulai dari hobi, Iya, habis hobi, iya Pak. terus lanjut ke apa namanya, ke arahnya ke Profitnya tuh Pak ya. profit ya. Nah, Ya profit. Jadi kan untungnya tuh cukup cukup menggiurkan bagi saya gitu Pak ya. hmm, Uh, oke, saya stop aja.
Nanti akan lebih menarik kalau misalnya Mbak bikin video Ya, berkaitan insya dengan Allah, usaha. Pak. Ya, terima kasih Mbak Puspita penjelasannya Ya, sedikit. Pak, makasih, Pak. Harapannya ini untuk merangsang teman-teman yang lain. Jadi apa namanya biar teman-teman oh seperti ini gitu ya. Terima kasih Mbak Puspita. Saya lanjutkan ke ini wirausaha kemampuan. Ini ada pemangku kepentingan, pelanggan, karyawan. Nah, ini gampang ini dijelaskan. Ada e-commerce intranet, gampang nih. Oke, dari sini ada nggak yang ingin ditanyakan berkaitan dengan modul ini, modul yang kita diskusikan pada malam hari ini? Silakan. Waduh, Pak Ketua, maaf, saya mau tanya Pak. Saya sering melihat minimarket yang terkenal di Indonesia seperti Indomaret dan Alfamart yang bentuk badan usahanya adalah PT, yang namanya PT Indomarko. Tapi kok saya sering lihat di depan toko tersebut ada tulisan CV dengan berbagai bentuk. Kira-kira bentuk kerjasama antara PT dan CV atau hal lain, Pak. Ada yang bisa bantu nggak dari pertanyaannya Mas Sugianto? Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Ya, silakan. Pak Adi. Pak Adi nih, saya tunggu-tunggu suaranya ini. Ya, silakan Pak Adi. Bisa masuk Pak Oh, suaranya. bisa. Wah, suaranya merdu sekali, Pak. Saya Waalaikumsalam. akan mencoba memberikan penjelasan sedikit mengenai yang dipertanyakan oleh Mas Sugianto, yaitu PT itu apa, minimarket atau toko-toko retail seperti Indomaret atau Alfamart. Itu biasanya adanya itu sistemnya sistem waralaba atau franchise. Jadi untuk membuka usaha seperti Indomaret atau Alfamart itu biasanya yang saya ketahui itu ada persyaratan umumnya. Yang pertama punya tempat, kemudian modal pertama kalau nggak salah sekitar 100 juta. Itu juga tergantung kepada kapasitas tempatnya, kemudian juga ada tipe-tipenya itunya. Kemudian nanti dari pihak Alfamart itu akan melakukan survei, baik survei lokasi ataupun survei pasar. Maksudnya di situ tuh lokasinya bagaimana, posisinya, apakah di situ ada banyak pesaing atau tidak. Kadang-kadang itu dari pihak Alfamart atau Indomaret, dia justru kalau di situ ada banyak toko retail seperti Indomaret atau pesaing lainnya, dia itu akan malah lebih tertarik karena artinya di situ berarti sistem pasarnya dinamis. Nah, di situ berarti ada pangsa pasarnya cukup prospektif atau ya kalau bisa dihitungnya prospeknya bagus lah. Kemudian faktor yang kedua biasanya yang disurvei adalah tingkat demografi atau kepadatan penduduk. Nah, biasanya kalau tingkat kepadatan penduduknya tinggi, itu akan bisa lulus uji. Nah, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang lebih mendetil. Kemudian itu biasanya ada sistem jangka waktu. Nah, biasanya itu ada jangka waktu biasa return of asset atau return of benefit atau sistem balik modalnya itu ada masa atau tenggang waktunya. Kemudian ada sistem profit sharingnya atau sistem bagi hasilnya. Nah, itu semua itu bisa dijelaskan nanti ada surat istilahnya ada perjanjian hitam di atas putih atau business agreement lah kalau gampangannya dalam bisnis itu.
Jadi mungkin ada yang lebih detailnya itu, tapi secara global itu gambarannya begitulah. Kan itu sistem korporasi yang atau di sini juga ada dijelaskan, yaitu salah satunya adalah bentuk waralaba atau franchise. Karena kebanyakan itu sekarang yang model-model yang dari perusahaan multinasional kayak KFC, kayak McDonald's, sistemnya sama. Itu juga Alfamart. Makanya dia bisa berkembang dengan pesat dan bahkan bisa menguasai pasar hampir sekitar 45%-an lah. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wah, Ya, luar terima biasa kasih. Pak Adi. Terima kasih banyak. Ini bagaimana, Mas ini, Mas Mas Sugi? Sebentar, Mbak Nia. Oke, paham. Pak Adi, ada lagi yang mau nanya tuh. Oh, Sistem bagi oke. hasil gimana, Pak? Oke, baik, itu seperti yang saya katakan tadi, itu ada sistem profit sharing, yaitu sistem bagi hasilnya. Itu akan lebih detail lagi. Kalau Mbak ingin lebih tahu, silakan Mbak bisa mengajukan ke PT Alfamart atau Indomaret. Nanti bisa di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak. Ya itu tadi seperti dari pihak franchisee atau apa ya, yang memberi hak franchise seperti Indomaret itu nanti akan mendatangi Mbak, nanti ada semacam survei, interview dan sebagainya gitu. Untuk lebih lengkapnya saya istilahnya tahunya secara global aja, itu melalui informasi dari media massa yang disampaikan oleh bagian corporation relationship-nya atau bagian HRD-nya yang telah ya, seperti disampaikannya. Mungkin lebih detailnya silakan tanya bagian ke uh, bagian relation departemennya. Oke, itu aja. Ya, Terima kasih. nah, puas dia. Mbak Nia puas? Oke. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan beri aplaus kepada Pak Adi. Oke, baik teman-teman. Karena waktunya sudah melewati waktu kuliah kita malam hari ini, dan saya pikir juga teman-teman juga harus istirahat. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin didiskusikan, kita bisa lanjut di grup kita, tidak hanya di apa di dalam kelas, tetapi kita bisa diskusi di luar di grup yang sudah kita punya ya. Mungkin itu penjelasan dari pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih kepada tim penyaji yang tadi sudah menyajikan dengan baik, dan minggu depan kita akan siap untuk melanjutkan diskusi kita. Harapannya tim atau kelompok yang akan membawakan materi itu jauh lebih siap daripada hari sebelumnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di kelas ini, di kelas pengantar bisnis. Semoga ilmu yang kita diskusikan pada malam hari ini penuh barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.